ilmu, majelis Quran, majelis zikir, insya Allah semakin besar pahala yang kita dapatkan. Jadi bersyukurlah Ibu kalau misalnya ada undangan untuk mendengarkan tausiah, untuk belajar Al-Quran, Masya Allah. Itulah sebaik-baik dari undangan. Hadiri. Jangan pas diundang kayak itu banyak alasan tidak datang. Ya, ada mertua lah, ada cocong, ya, suami lagi manja, ya. Banyaknya alasannya, sehingga kita sulit untuk keluar. Bu, sebenarnya kita ini disuruh menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Ya, kan ada dalam hadis dikatakan tolabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimah, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Kalau dikatakan wajib berarti apa? Wajib itu harus dilakukan. Kalau dilakukan dia mendapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dilakukan berarti mendapat dosa. Berarti kalau kita menuntut ilmu dapat pahala dah. Kalau kita tidak menuntut ilmu dapat dosa dah. Ayo. Dapat dosa dah kalau tidak menuntut ilmu? Ya dapat dosa. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu, cukuplah ilmu dunia sudah kita dapatkan di sekolah kita dulu waktu SD, SMP, SMA sampai kita kuliah. Cukuplah itu, Bu. Ya, enggak usah nak ditambah lagi gelar S-nya. Ya. Sudah S1, S2, S3 lah, kebanyakan itu. Ya. Sekarang saatnya kita menuntut ilmu agama. Karena yang akan ditanya oleh Allah adalah ilmu agama kita, bukan ilmu dunia kita. Bahkan Allah benci kepada orang yang tinggi ilmu dunianya daripada ilmu agamanya. Ya Bu ya? Jadi jangan bangga gitu, gelarnya tinggi tapi ilmu agama kita tidak tahu apa-apa. Padahal itulah bekal yang akan kita persembahkan kepada Allah. Ya. Tetaplah walaupun Ibu gelarnya S2, S3 sampai profesor ya, tetap belajar ilmu agama. Saya pun tidak sekolah agama Bu ya. Sampai S1 pun tidak ada sekolah agama. Ngapa Umi bisa belajar agama, menyampaikan agama, ilmu agama? Karena saya belajar 2 kali istilahnya Bu ya. Saya kuliah sambil belajar juga ilmu agama, nyari tempat lain. Jadi istilahnya 2 kali sekolah, tapi bukan sekolah formal dengan informal ya. Itulah kalau kita pengen tahu kedua-duanya, dikuasai kedua-duanya, tidak hanya ilmu dunia tapi ilmu akhirat. Ya Bu ya. Dan kedatangan kita kemari, Masya Allah ya, ini namanya kita sedang menyambung tali silaturahim ya. Sedang bersama-sama di sini, duduk dalam satu majelis. Insya Allah nanti duduknya kita di sini akan mendatangkan pahala. Bahkan kalau kita duduk bersama-sama ketika mendengarkan tausiah, malaikat itu sedang duduk di samping kita berkeliling. Apa gawe malaikat? Mendoakan kita. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah si fulan. Ya Allah, rahmatilah si fulan. Siapa si fulan itu? Si fulan itu kita Bu, satu persatu kita disebut oleh malaikat. Kalau sudah malaikat yang mendoakan, apa yang terjadi? Bu, kalau malaikat mendoakan, pasti doanya dikabulkan. Doa malaikat tadi apa?
Ya Allah, ampunilah si fulan. Nah, ampunilah Bu Neni. Ya, ampunilah Bu Ari misalnya. Kan kita diampuni oleh Allah. Makanya orang-orang yang setelah datang ke pengajian, setelah mendengarkan tausiah, mereka pulang ke rumah itu dalam keadaan berguguran dosa-dosanya, Bu. Bahkan ada yang pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Ya, ketika dia mendapatkan nasihat, dia sadar, ya Allah, aku pengen berubah, ya Allah, mudah-mudahan aku besok menjadi wanita soleha yang lebih baik. Ada keinginan seperti itu, maka sampai rumah kita dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Enak tak seperti itu, Bu? Nah, makanya rajin-rajin ke pengajian, rajin ikut ke kajian seperti ini, ya Bu ya. Rumah yang di dalamnya ya dijadikan tempat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, tempat untuk belajar, mengkaji agama, Masya Allah. Rumah itu rumah yang didatangi oleh malaikat. Tapi bukan malaikat Israel, Bu ya. Insya Allah yang pasti Bu udah galak kalau yang datang malaikat Israel ya. Belum siap ya. Padahal Ibu, malaikat Israel itu datang ke rumah kita, natap kita 70 kali dalam sehari. Setiap 21 menit sekali malaikat Israel itu datang ke rumah kita, menatap kita, Ibu. Sadar tak Ibu? Pernah tak Ibu merasa ditatap oleh malaikat Israel? Nah, kaget baliknya Ibu. Siap-siap. Setiap hitung 21 menit sekali malaikat Israel datang menatap kita. Ketika kita ditatapnya, dilihatnya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan berbuat baik, maka dia minta sama Allah, ya Allah, jangan suruh aku cabut nyawanya. Ngapa? Karena aku tidak tega mencabut orang yang sedang melakukan kebaikan. Makanya kalau nak dipanjangkan umurnya, nak ditunda cabut nyawanya, banyak-banyak berbuat amal soleh. Itu salah satu memanjangkan umur, usaha kita memanjangkan umur. Kemudian kalau malaikat Israel itu datang ke rumah kita, kemudian kita dilihatnya sedang bermaksiat, sedang ngelawan sama suaminya, dak teguran sama suaminya, ya, sedang marah-marah, ya, sedang apa? Boesan. Makanya sedang berbuat maksiat, Bu ya. Maka malaikat bosan itu tidak teguran. Tidak teguran sama suaminya. Nah, datang malaikat Israel. Maka malaikat Israel minta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa suruhlah aku detik ini untuk mencabut nyawanya, karena aku benci melihat mereka sedang marahan, ya, mereka sedang berbuat maksiat. Makanya jangan sering-sering berbuat maksiat, ya Bu ya, dalam rumah kita. Jadikan rumah kita itu baiti jannati. Jangan sampai rumah kita kedapatan tidak baik oleh malaikat, ya. Kemudian kedatangan kita di sini, Bu, Masya Allah, ya, dikatakan barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya, kemudian dilancarkan rezekinya. Percaya tak Ibu? Insya Allah percaya, Bu ya. Makanya sering-sering berkunjung, saling mengunjungi, ya. Kalau dapat undangan langsung datangi, ya. Itu salah satu apa? Salah satu untuk memanjangkan umur kita dan memperlancar rezeki kita. Ya, siapa tahu nanti di sini pulang-pulang bawa duit, ya, pulang-pulang bawa makanan, ya. Itu kan rezeki, Masya Allah. Paling tidak di sini dapat makan. Nah, paling tidak dapat makan, ya Bu ya, kenyang, ya, waktu kita. Nah itu, ya, itu untungnya kita datang ke majelis-majelis seperti ini, ya Bu ya. Tuh.
Nah itu baru intermezzo Pak. Ya, intinya sebenarnya saya mau menyampaikan materi tentang orang-orang yang atau wanita-wanita yang dicintai oleh Allah. Ya. Bu, pengen enggak dicintai oleh Allah? Mau dah?